adalah ucapan. Karena hubungannya dengan Al-Quran, maka Al-Khitab adalah firman Allah di sini. Kalamullah. Bagian pertama, Al-Alif. Al-Khitabul khasu bir Rasul. Ucapan khusus untuk Rasul. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, dan jangan taati, jangan patuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Al-kafirin menjadi maf'ul bihnya, mansub, tanda nasabnya ya karena jamak mudzakkar salim. Wal munafiqin, al-munafiqin mansub karena dia ma'tuf kepada al-kafirin. Ma'tufun 'alal kafirin. Wal kafirina ma'tufun alaihi, wawnya wawul atfi. Yang kedua, wa qawlihi, maaf, dihubungkan kepada ka sebelum itu ya. Wa qawlihi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasulula yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, janganlah orang-orang yang bergegas dalam kekufurannya itu menjadikanmu sedih. Jangan membuatmu bersedih. Janganlah orang-orang yang segera, yang cepat mengambil keputusan, yang bersikap kufur, itu membuatmu sedih. Biarkan keputusan mereka dalam kekufuran. Dua firman Allah ini kan dialamatkan kepada Nabi atau Rasul ya. Yang pertama tadi ya ayuhan Nabi, kepada Muhammad. Yang kedua ini ya ayuhar Rasul, kepada Muhammad juga. Artinya dialog Allah tertuju kepada nabinya atau rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang muncul di sini, hal yashmulul khitabu al ummata am la yashmuluha? Apakah dialog yang tertuju kepada rasul dari Allah seperti ini mencakup juga, meliputi juga dialog Allah kepada umat di luar Rasul? Am la yashmuluha, atau tidak mencakup? Tidak mencakupnya, tidak meliputinya. Rasul ya Rasul, begitulah. Dialog Allah untuk Rasulnya berlaku untuk beliau, tapi tidak kepada umat. Nah, pertanyaannya, apa ya dialog kepada Rasul itu hanya terbatas untuk beliau, tidak mencakup umatnya, atau meliputi juga umat beliau sekaligus? Cuma alamat pertamanya kepada Rasulullah. Sehingga ya ayuhan nabiyyu taqillah berarti kalau Allah mengatakan wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, umatnya juga diajak di sini. Atau enggak diajak, hanya nabinya aja. Di sini ada dua pendapat. Fadhahaba qaumun, segolongan ulama, kaum di sini adalah ulama ya. Bukan orang awam nih. Sekelompok ulama, sejumlah ulama, zahaba ila, berpendapat,
annal khitaba, bahwa dialog seperti ini yashmulul ummah, mencakup juga umat manusia seluruhnya. Alasan mereka, li'annar rasula qudwatun laha, karena Rasulullah itu adalah qudwah. Apa itu qudwah? Panutan. Panutan, Ustaz. Tauladan untuk mereka, untuk Umatnya. Sehingga walau dialog itu Antara Allah dan Rasul. terlihat tertuju hanya untuk Rasul, tapi menurut pendapat yang pertama ini, secara tidak langsung umat terlibat di dalamnya. Karena dicakup oleh dialog ini. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Wa dhahaba akharuna ila, sekelompok lainnya berpendapat annahu la yashmuluha, bahwa khitab atau dialog atau firman Allah seperti ini yang tertuju kepada Rasul, la yashmuluha, tidak mencakup umat beliau. Tidak terlibat kita semuanya ini. Alasan mereka, kelompok ini, li'anna as-sighata, karena bentuk kalimatnya, sighah di sini adalah macam atau bentuk. Karena kalimatnya atau bentuk kalimatnya tadullu ala ikhtisasil rasul biha, menunjukkan kekhususan Rasulullah untuk itu. Jadi menurut pendapat ini yang kedua, umat tidak terlibat. Bagaimana pendapat kalian? Bisa menilai nggak? Bapak Ibu, silahkan. Condong kepada pendapat yang mana? Kalau saya lebih condong pendapat yang pertama, Ustadz. Oh, jadi umat terlibat. Iya. Kalau saya. Gitu ya. Kayaknya gimana Ustadz ya? Yang lain gimana? Pertama Ustadz. Pertama juga ya? Iya. Oke. Berarti umat semua terlibat ya? Kepada panggilan ini maksudnya. Kan dipanggil nih. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Nah, berarti kita ikut ya? Bukannya Rasul menyampaikan nanti kepada umatnya. Ya Rasul pasti menyampaikan. Tapi terlepas dari penyampaian Rasul tentang isi kandungan Al-Quran ini, yang kita lihat ini adalah dialog ketuhanan. Melalui firman Allah semacam begini, yang alamatnya ke Rasulullah, umat masuk apa enggak? Cuma itu kok. Tidak berarti ya. Sah-sah aja berpendapat mengikuti kelompok yang pertama, silahkan, nggak apa-apa. Menurut saya termasuk ya. Ya. Kelompok yang pertama. Ya Rasulullah hazunul ladzina sa'u. Oke. Kalau saya mengikuti pendapat yang kedua. Iya. Ya, jadi termasuk Ustaz. Kalau saya mengikuti pendapat yang kedua. Alasannya apa Ustaz? Umat tidak masuk. Oh. Kalau alasan saya mengikuti yang pertama karena umat itu juga harus menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Oke, bagus. Itu firman Allah. Betul, bagus. Cakep itu alasannya. Mau dengar alasan saya nggak? Boleh, Ustaz. Ya. Atau besok-besok aja? Sekarang Ustaz, besok lupa lagi. Baru lupa. Kayaknya yang lupa. Kalau pendapat saya tadi mengikuti kelompok yang kedua, bahwa umat
itu tidak terlibat. Tidak masuk. Alasannya karena pertama, dialog ketuhanan begini ini memang dialamatkan Allah untuk Rasulnya. Yang kedua, jikapun umat akhirnya juga diperintah untuk bertakwa, jangan taat kepada orang-orang kafir dan sebagainya, itu tidak ditunjuk langsung oleh ayat ini, tapi ditunjuk langsung oleh ayat yang lainnya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutun. Nah, semacam itu kita masuk tuh. Karena kita dipanggil langsung. Tapi bukan berarti pendapat yang pertama salah loh ya. Pendapat yang pertama tetap benar. Tetap benar. Cuma saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Karena lebih menekankan dialog yang ditujukan Allah kepada Rasulnya khusus buat beliau aja. Gitu. Soal muatan dialognya atau isi dialognya itu ternyata, bukankah kita juga sebenarnya terpanggil sesuai dengan isi dialognya? Ya, jawabannya tetap terpanggil. Tapi panggilannya tidak melalui ayat ini, gitu aja. Panggilannya melalui ayat yang lainnya, yang memang lebih terbuka, lebih spesifik juga, melibatkan kita semua umat beliau, Muhammad Rasulullah SAW. Gitu. Gitu. Sehingga jika ada firman Allah yang tertuju kepada Rasul, ya memang arahnya untuk beliau gitu. Menurut saya, soal umat akhirnya harus terlibat, nah itu bukan karena ayat itu, tapi karena ayat yang lain, Allah juga manggilnya. Karena buntutnya nanti. Apa Ustaz? Ya. Ya. Kalau seperti ada kan firman Allah, ya ayuhan Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu. Berarti gimana Ustaz? Apakah kita terlibat di situ? Apakah terlibat semacam itu? Terlibatlah. Ya. Kan dialognya ya ayuhan Nabi, Ustaz. Untuk ya ayuhan Nabi di situ kita para wanita sedunia nggak terlibat. Bahwa wanita sedunia dipanggil oleh ayat yang lain. Bisa di surah yang sama atau di surah yang berbeda yang bertebaran di berbagai tempatnya dalam Al-Quran. Tapi waktu itu nggak terlibat waktu di situ yang Enggak. Oh iya. Iya Ustaz. Menurut saya, bukan berarti saya benar dan paling benar, enggak. Iya, saya juga berpendapat juga Ustaz. Cuma kecenderungan aja. Kecenderungan aja. Karena juga buntutnya begini nanti. Kenapa? Buntutnya, pertama titik tolak kita adalah yang memang berlaku untuk Rasul ajalah dulu. Yang berlaku untuk keluarga beliau biar aja dulu. Nah, kita umat beliau nanti ada hidangan lain gitu loh ya. Iya. Hidangan lain yang menjadi konsumsi kita gitu. Oh gitu. Dan insya Allah ada kesamaan. Cuman nilai kekhususan pada Rasul dan keluarga beliau itu nggak usah dikotak-katik, itu maksud saya. Karena ada kelas sendiri di sini. Sehingga buntutnya bahkan sampai pada satu titik nanti ada hal-hal yang memang saklek hitam putih khusus buat Rasul. Dan tidak berlaku bagi umatnya. Menikah lebih dari 4. Orang dalam keadaan junub boleh masuk masjid. Junub, tapi boleh duduk di masjid. Di dalam. Ya kan? Ya. Darah itu boleh diminum. Itu berlaku kekhususan untuk Rasulullah SAW. Tidak berlaku untuk umatnya. Macam itu. Ya Ustaz. Sholat tahajud wajib bagi beliau. Sunnah saja bagi umatnya.
Tapi kalau kita sudah membuka keran, tanda kutip saja ini bahasa kiasan. Kalau kita sudah membuka keran sejak awal, pokoknya apa yang didialogkan Allah untuk Rasulnya kita ikut. Umpamanya sudah dibuka semacam itu, maka sholat tahajud pun kita akan wajib nanti. Iya. Jadi ke sana efeknya. Iya. Oke. Tapi Ya, sekali lagi saya tidak menyalahkan kecenderungan Bapak Ibu untuk mengikuti pendapat yang pertama dengan dalih bahwa Muhammad adalah uswah, adalah qudwah salihah. Gitu. Bahwa beliau adalah qudwah. Nah, jadi kalau saya mengikuti pendapat yang kedua ini bukan berarti menolak bahwa Rasul adalah qudwah, nggak gitu. Rasul tetap qudwah pada keadaan tertentu. Tidak semua diqudwah gitu loh. Kalau semua diqudwah boleh nikah 10 loh. Boleh menikah 9 atau 11. Kalau semua yang datang dari Rasul boleh diqudwah dan harus diqudwah, ditiru, dalam keadaan junub sekalipun kita boleh berada di masjid. Dan bagi kita akhirnya nanti sholat tahajud pun wajib. Dan sebagainya. Oke. Padahal nggak seperti itu. Sekali lagi ini pendapat. Kita masuk ke dalam bagian B. Al-ba. Al-khitabul mudhaf. Iya. Al-khitabu al-mudhafu ilal mu'minin. Dialog yang disandarkan kepada orang-orang yang beriman. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijs. Sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, menyerahkan sesajen kepada patung berhala dan sebagainya, itu adalah rijs, suatu pekerjaan yang kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhkanlah oleh kalian, hindarkan oleh kalian. Nah, pertanyaan yang muncul, ini kan yang dipanggil orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, betul ya? Nah, pertanyaannya, hal yashmulul khitabul kafira? Apakah dialog seperti ini, ajakan firman Allah semacam begini ini, mencakup juga orang yang kafir? Tidak, Ustadz. Tidak. Tidak. Termasuk dong. Oh, disandarkan pada orang mukmin. Himbauan pada orang-orang yang beriman. Pertama, himbauan ini kan tertuju ke orang yang beriman. Iya. Muncul pertanyaan, orang kafir terlibat nggak dipanggil? Tidak, Ustaz. Tidak. Di sini ada jawaban, wal mukhtar, dan yang terpilih, maksudnya pendapat yang dipilih, annahu la yashmuluhu, bahwa ajakan ini tidak melibatkan, tidak mencakup orang yang kafir. Menurut pendapat ini. Ada yang berpendapat lain? Bahwa ajakan yang terarah ke orang yang beriman itu adalah juga melibatkan dengan sendirinya orang-orang yang kafir? Tidak? Tidak. Tidak, Ustaz. Tidak ya. Oke, kalau begitu terlepas dari ini dulu. Kita keluar sedikit dari contoh.
Bisa nggak di-mute? Oke, bagus. Nah, kita keluar sedikit dari yang ada ini. Saya tanya. Pertanyaannya, orang-orang yang kafir di muka bumi ini sebenarnya dituntut atau diwajibkan juga kepada mereka untuk sholat apa tidak? Tidak. 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 Bagaimana nanti di akhirat ketika mereka akhirnya ditanya atau dimintai pertanggungjawaban, lalu disiksa setelah itu, dan mereka mencoba untuk menangkis. Dan mereka balik, tanda kutip, balik nanya, balik menyerang. Atau mereka akan membuka pernyataan di hadapan pengadilan Allah, ya Allah, jangan engkau siksa kami. Kami kan dulu karena nggak diajak untuk sholat. Coba kalau kami diajak, mungkin kami sholat. Kami nggak diajak, nggak dilibatkan. Kok kami harus disiksa? Mestinya dulu libatkan aja ya Allah. Panggil semua. Sehingga walaupun alamatnya kepada orang yang beriman, tapi kami libatkan. Sehingga pengadilan di mahsyar begini ini sah-sah aja akhirnya mempersalahkan kami ke orang kafir nih, karena kami telah tidak taat kepadamu. Karena sedianya kami memang dipanggil. Nah, tapi kalau akhirnya disiksa, padahal mereka nggak dipanggil, gimana nih? Nggak diajak maksudnya untuk sholat. Ya, boleh Bisa pendapat Ustaz. menjawab? Gimana? Ya. Kalau menurut saya, untuk dipanggil sholat, seseorang itu harus beriman dulu, Ustaz. Harus beriman. Harus beriman dulu, ya. Kemudian ketika dia mengatakan kok kami kan nggak dipanggil, mereka harus beriman dulu. Kemudian apakah kan ada tuh ayat yang mengatakan, apakah belum datang utusan yang memberitahukan kepadamu, kan seperti itu, Ustaz. Betul. Bisa nggak, Ustaz? Oke, boleh. Iya, seperti itu ya. Karena kuncinya memang harus iman dulu ya. 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 Jadi orang-orang yang tidak beriman, bagaimana panggilan ini harus disampaikan, gitu kan? Ya. Sementara kuncinya nggak ada. Ya. Bagaimana mau masuk bergabung ke dalam Zoom, sementara passwordnya itu nggak tahu. Ya. Gitu loh, maksudnya ya. Iya. Iya. Nggak bisa lah bergabung ke dalam Zoom begini, sementara passwordnya nggak ada. Ada password, cuma password yang lain. Password HP sendiri, bukan password untuk Zoom. Oke, tepat itu. Jadi dialog begini untuk orang-orang yang beriman, orang kafir tidak dilibatkan, tidak masuk. Karena mereka kehilangan syarat yang paling asasi, yaitu iman mereka tidak ada. Ya. Maka sejuta kebaikan mereka semuanya menjadi tidak berharga apa-apa di mata Allah nanti. Karena kuncinya ini nggak ada. Kerugian yang serugi-ruginya itu, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sebenar-benarnya rugi. Itu ya begini ini kondisinya.
gara-gara kekufurannya, nggak membuka diri untuk menyambut keimanan, maka sejuta warna kebaikan yang pernah dilakukannya di muka bumi Allah ini dalam hidupnya, semua di ujung sana nanti tertolak. Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan, yang berhamburan, tidak menyisakan apa-apa untuk diri si pelaku karena kekufurannya, karena ketidakberimanannya. Maka di dalam surah Ibrahim ada ayat yang bunyinya begini. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin 'asif. Perumpamaan orang-orang yang itu perbuatan mereka, a'maluhum karamat, seperti abu orang yang masak dengan menggunakan kayu bakar, seperti abu. Istaddat bihir rih fi yaumin 'asif, yang diterpa oleh angin yang sangat kencang pada musim badai. Kemana debu? Kemana abu? Hilang Ustaz di bawah angin. Hilang. Maka ayat ini selanjutnya menyebut la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Mereka tidak dapat memetik apa-apa sebagai hasil dari kebaikan yang pernah mereka tanam, anggapan mereka dalam hidup di dunia ini. Itulah kesesatan yang sangat jauh. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Jauh sekali. Itu di Ibrahim. Di ayat lain, Al-Furqan, surah Al-Furqan, ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalim faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah dalam firman-Nya ini, wa qadimna ila ma amilu min amal, akan kami hadapi amal yang telah mereka perbuat dalam kehidupan mereka di dunia ini. Faja'alnahu, di akhirat nanti lalu kami jadikan amal mereka itu haba'an manthura, debu yang berterbangan, yang berhamburan, yang tidak menyisakan juga hasil apa-apa bagi pelakunya. Nol. Anggapan mereka aja mereka sudah berbuat baik. Sejuta mulut memujinya, dia orang baik. Segala karya nyata terukir dalam hidupnya dengan macam-macam. Membuat sekolahan, membangun rumah sakit, menolong orang yang tertimpa bencana, menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan, menolong, membantu mereka. Pokoknya luar biasa deh penyaluran dana-dana mereka. Anggapan orang lain, mereka benar-benar orang baik. Maka kebaikan di dunia ini itu belum tentu secara otomatis menjadi bernilai kebaikan di akhirat nanti. Harus dilihat. Jika kebaikan itu dibangun bukan di atas fondasi iman yang benar, iman dalam Islam. Karena agama-agama lain pun punya istilah iman. Itu istilah mereka. Tapi yang kita maksud, jika amal di dunia ini tidak dibangun, tidak ditegakkan atas fondasi iman dalam Islam, maka di akhirat nanti semua amal yang telah dibangun itu tumbang dan lenyap, menjadi tidak menyisakan apa-apa bagi pelakunya. Kasihan apa tidak? Kasihan Ustaz, sia-sia. Salah mereka. Karena mereka
menolak Islam. Anggapannya mereka sudah baik sekali. Karena belum mati aja. Kalau sudah mati baru terlihat. Karena semua ketika kematian itu datang, nyata, terlihat dan dirasakan. Kebohongan dirasakan hasilnya di situ. Kepura-puraan terlihat nyata hasilnya itu. Kekufuran terlihat nyata hasilnya apa. Keimanan terlihat nyata hasilnya apa. Kemunafikan terlihat nyata hasilnya apa. Kefasikan terlihat nyata hasilnya apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Kita masuk bagian jim. Al-khitabu bilafzil mudzakkar. Dialog atau firman Allah dengan menggunakan kata mudzakkar. Wa aktsaru khitabillahi ta'ala fil Qur'an bilafzi tadzkir. Kebanyakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an itu dengan menggunakan kata mudzakkar. Halin nisa'u, ini pertanyaannya nih. Halin nisa'u yadkhulna fi jumlatil mudzakkar? Apakah para wanita masuk juga ke dalam kelompok mudzakkar yang diajak berdialog itu? Jawabannya di sini ada. Naam, ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi mikir. Karena jawabannya udah ada. Naam, ya. Yadkhulna fi jumlatihi. Mereka para wanita semuanya masuk ke dalam kelompok mudzakkar itu. Cuma nggak disebutkan alasannya. Nggak disebutkan alasannya. Kira-kira alasannya apa? Kok wanita juga terlibat? Mereka bertingkah seolah-olah kayak laki-laki. Oh, bukan. Bukan itu. Karena laki-laki pemimpin bagi wanita, Ustaz. Bukan juga. Gini loh maksudnya. Belum nyambung contohnya. Kita hadirkan contoh. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Tidak. Dirikanlah Sholat dan tunaikan zakat. Nah, kalimat aqimu itu untuk laki-laki loh. Mudzakkar. Karena aqimu itu fil amr untuk mudzakkar. Kalau perempuan aqimna. Ini suara apa ya? Kayak ada suara petir. Gurung. Ibu dengar nggak? Nah, ini sepi Daerah sekarang. saya hujan petir, Pak. Hening. Jakarta Timur hujan petir. Oh, gitu ya. Saya di sini juga hujan, cuma tidak berpetir. Petirnya ada dalam Zoom. Dan sekarang sudah nggak ada dalam Zoom-nya. Sudah hilang petirnya. Kembali ke contoh. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kata aqimu fil amr itu li jama'atiz dzukur. Untuk laki-laki, jumlah banyak itu. Fil amr untuk satu orang, aqim, anta. Aqima, antuma. Aqimu, antum, laki-laki. Aqimi, anti, satu orang perempuan. Aqima, dua orang perempuan. Aqimna. Dirikanlah oleh kalian. Nah, ayat ini tadi, wa aqimus shalah. Perintah terarah kepada kaum pria loh untuk sholat. Ke sana arahnya. Pertanyaannya, wanita di dunia ini dipanggil juga nggak oleh ayat itu untuk sholat? Dipanggil. Tidak. Nah, di sini memang iya. Naam, iya katanya. Yadkhulna fi jumlatihi. Mereka para wanita di dunia ini pun masuk ke dalam perintah itu. Walaupun perintahnya terarah kepada mudzakkar. Tapi wanita pun dengan sendirinya ikut. Tapi kenapa? Nah, coba jawab.
Karena yang dipanggil jama Pak Ustadz. Kalau jama termasuk perempuannya juga. Laki-laki dan perempuan. Oh gitu. Iya. Apa iya? Karena perintah sholat itu bukan hanya untuk laki-laki saja, Ustadz. Perempuan pun harus melaksanakan mendirikan sholat. Oh iya. Iya, semua jawabannya udah benar ya dah. Ya. Karena tanpa Ustadz. perintah sholat itu bukan tertuju semata-mata hanya kepada orang-orang yang beriman laki-laki saja, bukan, tapi juga untuk semua hamba Allah yang beriman kepadanya. Kalau persoalannya kenapa tidak pakai kata kerja perintah untuk perempuan, kan ada aqimna umpamanya. Jawabannya nggak perlu spesifik seperti itu. Sudah mewakili. Dengan sendirinya terwakili, karena dampaknya juga serius. Kalau seandainya harus spesifik masing-masing, semua tertuang merata di dalam Al-Quran, Al-Quran itu akan memiliki ketebalan 4 kali lipat dari sekarang. Dan salam pun akhirnya akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan begitu. Apa Ustaz? Ya. Ustaz? Di tempat saya itu ada ustazah kalau dia berceramah gitu, kami jamaahnya kan perempuan semua gitu. Dia nggak pakai assalamualaikum, dia pakai assalamualaikum. Nah itu seperti itu masih tepat juga nggak Ustaz? Tepat. Masih tepat. Tapi juga boleh dia menggunakan assalamualaikum. Assalamualaikum saja. Andai dia mengatakan mengganti alaikum itu dengan alaikunna, juga tepat, karena memang komunitas di situ semuanya adalah perempuan. Tapi kan dikhawatirkan di antara ibu yang ada di situ itu bawa anak laki-laki. Gitu ya. Walaupun hanya umur 2 tahun, 3 tahun. Iya. Nah, anak laki-laki yang satu ini harus sudah bisa merubah kunna tadi menjadi kum. Maka hemat saya akan lebih luas, jika menggunakan saja assalamualaikum ketimbang wa assalamualaikunna, karena kekhawatiran itu tadi. Perempuan ya. Atau ada juga Ustaz tukang soundnya orang laki-laki Ustaz ya. Apalagi tukang soundnya laki-laki. Gitu. Maka ambil kata yang lebih mencakup sehingga keterlibatan semua-muanya masuk. Ada ayat, pernah mendengar ada ayat yang berbunyi begini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Di surat apa tuh? Ali Imran, ya betul ya. Ali Imran itu. Ayat. Nah, zuyyina lin-nas hubbus syahawat ini kira-kira bisa dimengerti nggak apa isinya? Coba kita diskusi dulu. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa. Dialog Al-Quran ini, ayat ini maksud saya, bisa dipahami nggak maksudnya atau maknanya apa di dalamnya itu? Terjemahnya boleh. Ada yang bisa memahaminya? Manusia itu diliputi dengan kecintaan kepada syahwat kepada wanita dan anak gitu ya, dan kendaraan ini saja seperti itu ya. Betul. Dan seterusnya. Dan seterusnya emas dan seterusnya. Oke. Nah.
Saya hanya ingin tanya. Kalau begitu wanita bukan manusia dong. Gitu ya. Menurut ayat ini. Coba pahami lagi. Zuyina linnas. Dihiasi untuk manusia kecintaan syahwat kepada wanita, anak-anak, gitu ya. Iya. Harta benda termasuk emas dan perak, kendaraan, kuda yang berharga dan sebagainya, hewan ternak, senang ayam, kambing dan seterusnya. Gimana kalau ada orang yang mengatakan begitu? Menurut ayat ini berarti wanita bukan manusia. Karena Allah di awal mengatakan dihiasi untuk manusia kecintaan atau syahwat, kecenderungan kepada wanita. Dan kepada anak-anak. Gimana jawabnya? Gak paham Ustaz. Kenapa? Gak paham saya. Maksudnya nggak paham yang saya tanyakan? Tidak paham jawabannya Ustaz. Oh, nggak ngerti jawabannya. Tapi maksud saya nyampe. Nyampe Ustaz. Nyampe. Telah dihiasi untuk manusia kecintaan umpamanya kepada sepeda, gitu ya? Iya. Berarti sepeda memang bukan manusia. Iya. Dihiasi juga untuk manusia kesenangan kepada rumah-rumah yang bagus. Rumah memang bukan manusia. Dihiasi juga untuk manusia kecintaan kepada wanita dan anak-anak. Wanita berarti bukan manusia. Jawabannya, memang iya untuk ayat ini. Jadi ayat ini, Ali Imran ayat berapa? 13 atau 14 gitu ya? Ayat ini memang sedang tidak membicarakan wanita itu bagian dari manusia. Yang sedang dibicarakan oleh ayat ini adalah kecenderungan manusia, yaitu laki-laki. Mereka punya syahwat, kecintaan dan kecenderungan kepada wanita. Bahwa wanita itu manusia diambil dari ayat yang lain. Gitu. Allah di ayat ini sedang berbicara tentang kecenderungan manusia, kecintaannya kepada A, B, C, D, gitu loh. Nah, bahwa di antaranya adalah wanita, timbul pertanyaan, apakah wanita manusia? Ya. Tapi tidak di ayat ini, di ayat yang lainnya. Bisa dipahami itu. Contoh, ayat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Min anfusikum katanya kan? Wa min ayati di antara tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqalakum dia telah ciptakan untuk kalian min anfusikum dari jenis kalian sendiri yaitu manusia azwaja pasangannya yaitu perempuan. Berarti perempuan manusia bukan? Manusia. Manusia. Menurut ayat ini, menurut surah Ar-Rum ayat 21. Ayat yang populer dibaca dalam pernikahan. Nah, gitu. Tapi ayat ini Ali Imran barusan tidak sedang membicarakan bahwa wanita itu bagian dari manusia. Yang hendak dijelaskannya adalah kecenderungan pria itu kepada wanita, kepada ini, gitu loh. Iya. Kalau pertanyaannya, bukankah wanita juga punya kecenderungan yang sama kepada pria? Iya. Apakah dari mana kita tahu? Dari ayat ini juga. Dari ayat ini pun sebenarnya sedang menginformasikan wanita pun punya kecenderungan yang sama. Tapi tidak vulgar diangkat ke permukaan karena
Ini etika Al-Quran dalam menjaga perasaan wanita. Al-Quran sangat etis menjaga betul perasaan wanita sehingga tidak perlu ditonjolkan bahwa mereka pun punya syahwat kepada pria. Gitu. Itu jawabannya. Maka memahami ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim itu sebenarnya tidak cukup berhenti sebatas satu ayat yang sedang kita hadapi digarap itu aja. Harus korelatif. Harus dikorelasikan kepada yang lainnya. Karena ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim itu adalah satu kesatuan yang utuh. Karena ajaran Allah ini satu. Tidak ditemukan di sini, ditemukan di sana gitu loh. Tidak ada di ayat ini, ada di ayat yang lain. Maka jangan segera mengambil sebuah keputusan atau menyimpulkan secepat itu ketika kita sedang menggarap sebuah ayat. Sebab boleh jadi kesimpulan kita jika terlalu cepat salah. Karena kita tidak melihat pernyataan atau informasi ayat yang lainnya di dalam surah yang berbeda mungkin dalam Al-Quranul Karim. Maka yang bagus adalah tetap mengeksplor ayat demi ayatnya. Ayat berapa? 14 ya? 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita dan sebagainya. Hingga di situ aja udah kelihatan wanita kalau begitu bukan manusia dong. Iya kan? Iya. Bahkan di dalam hadis kita temukan ad-dunya mata', dunia ini kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan kesenangan yang terbaik, mata' itu kesenangan, adalah wanita yang salihah. Al-mar'atu shalihah. Wah, kalau begitu wanita itu barang, kesenangan belaka. Nah, coba lihat. Jadi ayat 14 khusus untuk laki-laki ya Ustadz? Enggak juga, wanita pun sama. Oh. Cuma dipahami secara implisit. Tahu ya, implisit? Tersirat. Tersirat, tidak tersurat. Tidak tersurat. Kalau pertanyaannya lagi, kenapa enggak dikemukakan aja langsung? Ayat ini sedang membimbing etika kita. Al-Quran sedang menonjolkan nilai-nilai etis. Tidak sopan gitu loh. Jika harus ditonjolkan kaitannya dengan wanita. Al-Quran sedang membimbing kita agar sensitivitas wanita itu dijaga, dipelihara. Maka enggak vulgar ayat ini. Iya. Enggak lalu langsung mengatakan zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa wan nisa juga begitu loh. Enggak gitu. Enggak begitu. Karena implisit. Begitu Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah secara tidak langsung mengarahkan kita kepada nilai-nilai etik. Nilai-nilai kesopanan. Karena ideal para wanita, dan memang demikian penciptaan mereka, mereka punya sensitivitas yang sangat tinggi, yaitu rasa malu yang Allah titipkan dalam diri mereka. Itu sebabnya jika rasa malu, sensitivitas itu telah lenyap dari wanita, hilang segalanya. Al-Quran aja menjaga ya. Iya. Cuma wanitanya kebanyakan nggak mau menjaga. Iya, iya. Gitu. Oke. Selesai untuk pasal yang ke-13 hingga di ayat itu.
Sekarang ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Masih ada sedikit waktu. Ustadz, apa Ustadz? Ya. Ini nggak Ustadz ya? Mau bazir nggak Ustadz begini? Kan kalau ada orang baca doa wahbah itu Ustadz, untuk dalam acara misalkan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, terus Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu Ustaz. Mubazir nggak tuh Ustaz ya? Kalau misalkan di Allah maghfir lahum aja kayaknya semua udah Cakup. Satu kata. Cakup. ya Ustaz. Banget. Dan mencakup Banget ya. laki-laki. Jadi itu pemborosan. Iya Ustaz. Boros ya Ustaz ya. Iya, nggak perlu rinci. Ya. Bagusnya gimana, Pak Ustadz? Langsung oleh Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Alhamdulillah. Sama Ya, ketika doa untuk orang tua. Mungkin pernah mendengar si pemimpin doa itu membaca atau mengucapkan dalam doanya, Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum. Ya. Iya. Warhamhum warhamna, ditambah lagi. Iya. Warhamhum warhamna. Waghfir lahum waghfir lana kama rabbawna. Iya. Ribet. Ribet selain salah. Salah itu. Iya. Al-Qur'an membimbing kita dengan ayatnya waqur rabbirhamhuma, gitu kan? Iya. Kama rabbayani shaghira. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi nggak perlu warhamhuma. Iya. Atau warhamhum warhamna. Jadi rupanya anggapan si pemimpin doa ini, anggapannya kalau diri kitanya belum ditonjolkan, nanti kita kehilangan kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah fokus hanya untuk orang yang kita doakan. Anggapannya. Padahal enggak begitu. Dengan kita memohonkan yang baik untuk kedua orang tua kita, maka kasih sayang Allah akan juga tercurah untuk kita tanpa diminta. Otomatis dengan sendirinya. Maka nggak perlu beralih ke kitanya. Warhamhuma warhamna kama rabbawna, nggak usah. Rabbighfir lana boleh. Wali walidaina musanna. Wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Selesai. Jangan dijamak-jamakkan. Karena kalau dijamakkan akan berubah nanti maknanya. Tahu arti walidun? Orang tua. Walidun apa walidun? Walid Orang tua. Orang tua. Satu loh itu. Walidun apa? Ayah. Ayah. Walidani. Dua ayah dan ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu, bukan dua ayah. Orang tua. Ayah dua. Ayah, ibu. Ibu masuk. Tercakup dalam walidani. Karena ini istilah. Tapi dia tidak dijamakkan gitu loh. Ketika ia dijamakkan menjadi waliduna, maknanya kembali ayah. Ibu enggak masuk. Gitu. Ini memang istilah. Jadi walidun itu ayah, karena dia laki-laki maka walidun. Tapi ketika ia dimusannakan, tidak lalu menunjukkan dua ayah, tapi ayah bunda, gitu ya.
Sama dengan aswad. Tahu aswad? Batu ya. Batu Batu hitam. hitam. Hitam, Batu. hitam, Ustaz. Hitam, hitam, Batu hitam. 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 Kalau Hitam. batu itu hajar. Iya, Hajar, hajar. Ustaz. Batu hitam. Kalau kenceng hajar bleh. Astagfirullahaladzim. Hajar, Bleh. Hajar itu batu. Tapi yang saya tanyakan aswadnya, artinya apa? Hitam, hitam. Hitam, hitam. Kalau aswadani, Batu perempuan. Aswadani siang malam ya Ustaz ya? Apa ya? Aswadani itu kurma dan Oh, air kurma. zam. Oh ya, kurma dan air. Kurma dan air zam-zam Iya, disebutkan aswadani. Aswadani. Tahu arti qamar? bulan. 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 Kalau saya bilang qamarani, 2 bulan. salah. Itu bulan. Bulan dan matahari. Oh, gitu. Komaroni. Itu. Kemarin Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Kalau saya bilang isya'ani, Subuh dan isya. maghrib dan isya. Oh, maghrib dan isya. Kalau azanani, Dan iqamah. azan dan iqamah. Begitu, itu istilah. Jadi kalau yang benar Ustaz, misalnya kita Rabbana ghfir lana Lidaina, musanna, tidak jamak. Oh, Bukan tetap wali-wali musana. aja. Iya, lidaina Ustaz kalau rame-rame. Jadi dainya tetap Ustaz, dai. tetap musannanya harus dijaga musannanya. Oh, musananya dijaga. Walidaina. Itu Ustaz. Iya, kedua orang tua kami. Si A punya kedua orang tua, si B punya kedua orang tua, si C Iya. juga punya sendiri, si D punya sendiri. Nah, ini kedua orang tua kami, ya Allah, Mm. ampuni, sayangi, dan seterusnya. Jadi nggak perlu dijamakkan. Tujuannya supaya ibu tetap masuk. Iya. Kalau salah satunya non muslim gimana Ustadz? Iya, Kalau- bisa. Kalau salah satunya non-muslim, doakan yang muslimnya saja. Untuk urusan minta ampun loh ya. Iya. Contoh, kalau ayah yang muslim, Rabbighfirli wali walidi. Kalau ibu aja? Kalau Yang ibu muslim? aja, Rabbighfirli wali walidati. Karena urusannya urusan permohonan ampun. Nah, nanti doakan selain itu, umpamanya tunjuki beliau jalanmu yang baik ya Allah. Boleh. Untuk siapa? Untuk Yang non muslim itu. non muslim. Oh iya. Tapi Kan untuk udah meninggal. kalau sudah meninggal sudah lepas Lepas. kita. Tidak lagi ada permohonan ke sana. Kalau alasannya kok begitu amat ya, kita nggak ngerti. Allah memutuskan kita begitu. Tidak Allah perlu didoakan. Nggak perlu. Istaghfarta lahum alam tastaghfir aula tastaghfir in tastaghfir, gimana kalimatnya? In tastaghfir lahum aw la Aw la tastaghfir tastaghfir. lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah la yaghfirullahu lahum. Walau 70 kali kalian memohonkan ampunannya, Allah tetap tidak akan memberikan ampunannya. Gitu. 70 di sini maksudnya adalah Banyak untuk berkali-kali. angka tak berhingga ya. Ya. Berkali-kali. Sehingga boleh dikatakan walau kalian berkali-kali memohonkan ampunan, percuma. Karena Allah tetap tidak akan memohonkan ampunannya. Karena terputus komunikasi kita sebenarnya dalam doa semacam ini dengan wafatnya salah satu. Apa Ustaz kalau walidina jadi maknanya apa Ustaz ya?
Walidati. Walidinya artinya adalah bapak-bapak kami dan kakek-kakek kami. Bapak-bapak kami. Walidi. Bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, pokoknya jalur laki-laki ke atas sana. Oh gitu. Kalau ibu-ibu kami dan kakek nenek kami, Walidaina. Walidaina tadi. walidaina. Wali-walidat. Ustaz mau tanya nih. Ya. Ada yang Rabbi wali-walidayya gitu kan. Ada lagi yang depannya beda. Allahumma firli. Jadi yang benar yang mana Ustaz? Kalau Allahumma ghfirli berarti kita minta ampun dulu. Oh gitu. Baru untuk orang tua. Itu yang bagus. Allahumma firli yang bagus ya Ustaz. Iyalah, kitanya dulu bersih. Bagaimana membersihkan, memohonkan kebersihan orang lain, kita lupai diri sendiri. Oh iya. Makasih Ustaz. Logis itu. Ustadz mau tanya lagi Ustadz. Ya. Untuk yang ayat-ayat yang ditujukan untuk muzakkar, Ya. misalnya gini Ustadz, kita sholat qobliyatan itu kan untuk laki-laki dilaksanakan antara azan dan iqomah. Terutama untuk sholat qobliyatan subuh yang pahalanya melebihi dunia dan seisinya. Terus bagaimana untuk yang perempuan Ustadz? Kenapa? Kalau di rumah kan kita nggak tahu komanya kapan, kan nggak kedengeran itu Ustadz kalau di masjid. Ustadz, perempuan. Ada suara. Nggak ada suara. Ustaz nggak ada suara. Oh iya apa? Speakernya mati Ustaz. Ada suara Pak Ustaz. Speakernya Ustaz mati. Enggak kok. Udah. Ya udah. Nyala kok, dari tadi nyala. Udah. Makanya dengerin. Sudah dengerin Pak Ustaz. Dengeran. Sampai lupa. Kita ngomong apa sih? Salat qobli ya, subuh. Kalau di rumah, itu nggak perlu berpatokan dengan adzan dan iqomahnya masjid. Yang pokok di situ, sebelum menjalankan sholat fardunya, awali dulu dengan sholat sunnahnya. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu menunggu itu ya Ustadz. Nggak perlu. Nggak ada hubungannya kan kita yang sholat di rumah dengan di masjid itu. Gitu. Berarti setelah orang sholat yang laki-laki pulang dari masjid masih bisa sholat qobliyah subuh ya Ustadz ya? Putus, Bu. Setelah kaum laki-laki pulang dari masjid, kenapa? Perempuan masih bisa sholat qobliyah subuh? Boleh. Enggak menunggu. Boleh sekali. Selama waktu untuk menjalankan yang fardunya itu masih sangat longgar. Ya Ustadz. Gitu. Jangan hanya karena mengejar yang sunnahnya, tiba-tiba untuk sholat subuhnya itu ternyata waktunya sudah sangat dekat dengan terbitnya matahari. Itu. Maka perlu tahu waktu terbitnya matahari itu jam berapa, itu harus tahu. Melalui HP-nya itu kan bisa. Kapan syuruk? Supaya kita bisa mengukur. Jangan sampai kita terlalu mepet dengan waktu terbitnya matahari. Gitu. Iya, terima kasih. Ada lagi? Kita masuk. Pak Ustadz bisa tanya Pak Ustadz. Gimana? Halo. Ya. Begini Pak Ustadz. Tadi kan kita membicarakan kalau dikaitkan yang sekarang mengenai gender gimana Pak Ustadz?
kan di pembangunan kita itu kan menerapkan gender. Ya. Jadi ini antara laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama begitu. Ya, jadi kalau yang hendak kita kaitkan apanya? Tadi kan antara laki-laki dan perempuan begitu. Apanya? Maksud saya antara laki-laki dengan perempuan. Kalau saya simak di sini kan kelihatannya mengutamakan laki-laki daripada perempuan begitu. Atau bagaimana? Ayat mana? Enggak, yang kita bicarakan di sekarang ini kan tadi muzakkar, tapi kan sebenarnya di situ ada perempuan. Pertama karena kosakata bahasa Arab untuk yang muzakkar itu adalah kosakata yang kokoh dan dia mencakup meliputi yang muannas. Tapi yang muannas tidak meliputi yang muzakkar. Tapi dalam urusan-urusan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala nggak dibedakan, sama aja. Nilainya sama di mata Allah. Dan kaum ibu juga nggak perlu cemas berkecil hati. Pahala dalam anggapan nih, pahala menjadi sangat sedikit. Sholatnya di rumah, kaum laki-laki di masjid, umpamanya begitu. Enggak, pahalanya di rumah pun sama nilainya. Untuk ibu-ibu. Sama dengan kalau di masjid. Sama. Perhatian ibu kepada rumah tangganya itu bisa menutupi kekurangan itu, malah lebih. Jadi enggak banyak jalannya, banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nilai kebaikan atas amal hamba-hambanya. Tidak di sini tapi dari sana. Tidak boleh begini, cukup dengan yang ada itu, tapi pahalanya bisa dinyatakan lebih. Ini kalau kaitannya dengan sedekah, ini yang kita maksud juga dengan Rp1.000 yang kita sedekahkan, bisa jadi nilainya di sisi Allah melebihi 1 juta atau 10 juta yang disedekahkan oleh orang lain. Rp1.000 yang kita sedekahkan boleh jadi nilainya di sisi Allah, pahalanya mengungguli besarnya pahala yang didapat oleh orang yang bersedekah 10 juta. Bagaimana bisa terjadi semacam ini? Bisa terjadi semacam ini. Ini ada petir lagi nih. Buka lagi, Ustaz. Jalan berpikirnya adalah seseorang yang di dalam sakunya ada uang Rp10.000 dan dia sedekahkan Rp1.000-nya, walau hanya tadinya mempunyai Rp10.000, itu lebih besar nilainya di sisi Allah ketimbang orang yang mempunyai uang 1 miliar, tapi sedekahnya cuma 10 juta. Coba tuh, bandingan. Jadi prosentase berjalan di sini. Rp1.000 yang diinfakkan dari 10.000 lebih besar nilai kebaikannya dengan keikhlasan yang sama ya, dengan keikhlasan yang sama standar. Lebih besar nilai kebaikannya ketimbang 10 juta dari 1 miliar. 10% yang saya juga 0, gitu. Uang Rp10.000 yang diinfakkan boleh jadi nilainya lebih besar daripada Rp100.000. Rp10.000 boleh jadi lebih besar.
mengungguli pahala kebaikan orang yang bersedekah 100.000. Jika orang hanya punya uang 150.000 atau 200.000, gitu ya, dia infakkan 10.000-nya. Sementara yang mengeluarkan infak 100.000 tadi dari 10 miliar yang dia simpan. Tergantung jumlah yang ada. Nah, itu dari segi jumlah nominal. Dengan standar keikhlasan, ketulusan hati yang sama. Apalagi kalau ketulusannya beda. Ya. 100 juta yang diinfakkan oleh seseorang dari 1 miliar yang dimiliki, berarti 1/10-nya, 100 juta dari 1 miliar yang dimiliki oleh seseorang, itu boleh jadi kecil nilainya di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang berinfak 10.000 rupiah dari 100.000 yang dimilikinya. Jika orang yang berinfak 10.000 rupiah ini disertai dengan keikhlasan, sementara yang 100 juta tadi disertai dengan ria dan lain-lain. Penyakit dalam bersedekah. Nah, halnya juga sama. Ada siklus waktu di mana ibu atau para wanita menstruasi. Jangan lalu punya anggapan selama menstruasi itu tidak bisa membaca Al-Quran, menyentuhnya maksudnya, tidak sholat, betapa kurangnya pahala kebaikan. Enggak, siapa yang mengatakan seperti itu? Pahala kebaikan dia tetap, malah bisa lebih. Karena siklus yang datang ini bukan kemauan dirinya. Allah yang menghendaki itu terjadi. Dan itu bukan penyakit. Itu sehat. Justru kalau tidak menstruasi, padahal siklusnya harus dia sakit. Nah, itu. Jadi ada porsi yang berbeda. Masing-masing punya nilai. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz. Ya. Saya mengenal seseorang, Ustaz. Dia berkata, kalau laki-laki bisa ke masjid salat subuh umpamanya. Saya juga perempuan harus bisa, kata dia, gitu Ustaz ya. Yeah. Bahkan misalnya dia mengatakan suaminya sholat di musola yang dekat rumahnya. Nah, dia memilih masjid yang lebih jauh gitu. Jadi berbeda dengan suaminya sholat, kata. Karena dia bilang dia mau cari pahala seperti laki-laki bisa, saya juga bisa gitu, Ustaz. Iya. Seperti itu. Apakah seperti itu tepat? Sementara saya mengatakan saya lebih memilih di rumah karena saya akan berjamaah dengan anak saya gitu, Ustaz. Iya. Saya bilang gitu. Nah, jadi dia mengatakan saya harus bisa dengan yang laki-laki kerjakan dapat pahala ke masjid gitu, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz? Harus berpikir dampak juga. Maka sikap mengambil pendirian harus sholat di rumah saja bersama anak-anak itu lebih baik ketimbang harus memaksakan diri, tanda kutip, kejar-kejaran dengan pria untuk meraih pahala kebaikan yang sama mungkin atau bisa lebih anggapannya di masjid. Sementara keluarganya nggak dia perhatikan. Rumah dibiarkan begitu saja, belum tentu aman dari fitnah karena dia perempuan. Fitnah di sini artinya gangguan. Cobaan yang mungkin tertuju untuk dirinya, baik fisik maupun mental. Belum lagi persoalan rumah tangga yang ditinggalkan, rumahnya maksud saya, rumah yang ditinggalkan sementara untuk dia beribadah. Nah, jadi proporsional aja. Jika memang melaksanakan ibadah di masjid itu ternyata tidak berdampak apa-apa atas rumah atau anggota rumah, anak-anak maksudnya yang masih tertidur dan tidak berdampak apa-apa,
baik-baik aja kok, sah-sah aja dan baik, insya Allah pahalanya juga sama dengan kaum pria. Tapi jangan lalu mengatakan bahwa yang mengambil sikap untuk tetap sholat di rumah saja bersama anak-anak, jangan menganggap bahwa pahala mereka berkurang. Kebaikannya berkurang dibandingkan dengan suaminya yang pergi ke masjid. Enggak. Siapa yang mengatakan berkurang? Tidak. Karena nilai kebaikan untuk mereka, para wanita yang ambil sikap sholat di rumah saja, itu adalah keputusan agama, bukan keputusan dirinya. Rasul yang menggariskan itu. Bahwa sholat mereka untuk wanita adalah di rumahnya. Sementara pria di masjid. Suami di masjid. Kecuali suami yang solehah. Pakai mukena dong Ustaz. Iya, pakai mukena cukur kumisnya. Ya, makasih Ustaz. Iya. Baik, sampai di sini saja kalau begitu. Waktu kita juga terbatas, kita belum sholat asar. Nanti kita lanjut lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sehat, Amin. panjang umur, keluarga, anak-anak semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Syukur Pak Ustaz. Ya, dan yang sakit, sedengar ada yang sakit ya? Iya, Bu Retno dari lagi sakit. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah Amin. sehat, dibebaskan oleh Allah dari segala macam penyakit. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ibu. Ustaz Jamal, syukran. Assalamualaikum. Ustaz Jamal.